Kalau mana neng dia orang boleh ikut rakyat toh. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi kita yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan akan selalu dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara saya lanjutkan, mohon izin bagi peserta yang telah mengikuti
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Halo. Piye, Mas? Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan sepuh pendiri UN Veteran di Jakarta, Profesor Dr. Andes R. Bambang Broto, Sugeng Minjang, Prof. Yang saya hormati pengisi acara di pagi hari ini, KH Abdul Wahid Maktub. Selamat datang Gus di kampus kami lagi. Yang saya hormati para rektor senior, Profesor Didi Dwi Wijanto, Profesor saya banggakan seluruh sivitas akademika dan para pegawai UN Veteran Yogyakarta. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat sehingga kita pada hari ini Sivitas Akademika dan para pegawai UN Veteran di Jakarta setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, sampailah kita pada hari kemenangan kembali pada fitrah sebagai hamba Allah yang insya Allah mendapatkan ampunan. Semoga kita bisa kembali dekat dan patuh pada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat rujukan berpuasa, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah menjadi kebiasaan bahwa hari raya Idul Fitri itu kita rayakan dengan penuh meriah dan biasanya ditandai dengan silaturahmi yang saling mengunjungi. Namun kali ini tradisi tersebut kita laksanakan dengan cara berbeda karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai. Silaturahmi kita ubah menggunakan digital dengan memanfaatkan layanan media teknologi informasi dan komunikasi. Silaturahmi kali ini mengangkat tema Idul Fitri di era COVID-19, teguhkan kembali Pancasila dan kampus bela negara. Saat ini, meskipun tangan kita tidak saling menjabat, jarak kita berjauhan, semoga media komunikasi ini dapat menjadi jembatan yang penuh kemenangan ini dengan saling memaafkan dengan penuh keikhlasan. Sivitas Akademika dan para pegawai UN Veteran di Jakarta, silaturahmi Idul Fitri kali ini kita laksanakan di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Dan berkaitan pula dengan hari lahir Pancasila, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan agar kita perlu mempersiapkan diri memasuki tatanan normal baru atau yang banyak dikenal dengan new normal. Persiapan ini dapat kita lakukan dengan memahami dan mengimplementasikan serta mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui 5 sendi utama. Pertama, yaitu penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna religius yang dalam dan mampu menjadi fondasi untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Ibadah puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan ikhlas. Untuk itu kita harus menyelesaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus bijak dalam mengelola kekhawatiran dan ketakutan yang muncul akibat virus ini. Melalui hikmah Idul Fitri sebagai bangsa yang beragama, mari kita perkuat keyakinan kita bahwa Tuhan Allah tidak akan membebani suatu kaum di luar kemampuannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab memiliki makna bahwa sebagai sesama umat manusia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita jadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum untuk menguatkan nilai kemanusiaan kita, memperkuat empati dan simpati di antara sama anak bangsa. Salah satu pesan dari Idul Fitri
kembalinya kedekatan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia. Sila ketiga yakni persatuan Indonesia dapat kita pahami dengan bersatu dalam gerak dan langkah yang sama antara pemerintah dan warganya. Saat ini wujud bersatu antara lain adalah sama mengikuti aturan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Idul Fitri memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya solidaritas sosial sesama anak bangsa. Mari kita perkuat solidaritas sosial kita untuk membantu sesama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus ingat bahwa UPN Veteran Yogyakarta sebagai kampus bela negara harus berperan menjadi bagian dalam membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Solidaritas sosial sebagai bentuk implementasi tolong-menolong sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ditegaskan pula dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seutuhnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan dari suatu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang berusaha memberi dan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan memiliki makna bahwa sebagai warga negara kita harus mematuhi dan mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi ini telah diperkuat oleh para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini adalah bagian demokrasi di mana kita telah mempercayakan kepada pemimpin untuk mengatur bangsa ini menjadi tujuan nasional. Kepatuhan kita kepada anjuran pemerintah, umaro dan ulama merupakan bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Kecintaan kita kepada tanah air menjadi modal dasar untuk kemajuan bangsa dan negara. Khalifah Umar bin Khattab pernah berujar, seandainya tidak ada cinta kepada tanah air, niscaya akan semakin hancur sebuah daerah dan terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, sebuah daerah akan menjadi lebih maju. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa pemimpin yaitu pemerintah menjaga dan memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya dengan membuat kebijakan untuk mencegah penularan dan mengatasi dampak yang disebutkan pandemi COVID-19. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kesehatan dan kesejahteraan warga negaranya tetap terjamin. Namun demikian, semua ini tentu tidak cukup, membutuhkan dukungan dari seluruh warga negara. Janganlah kita lengah, selalu waspada dan mawas diri, karena saat ini kita masih berada dan hidup di tengah pandemi. Saling memaafkan dan menahan amarah serta semangat kepedulian berbagi pada sesama yang membutuhkan. Mari kita jadikan momentum Idul Fitri di masa pandemi COVID ini untuk meningkatkan pandemi COVID-19 ini demi kepentingan bangsa dan negara. Bekali UPN Veteran Jakarta, akhirnya dalam kesempatan ini saya mewakili pimpinan dan keluarga besar UPN Veteran Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu yang karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini kita termasuk ke dalam orang-orang yang berhasil meraih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberi rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul walau melalui daring untuk acara sawalan keluarga besar UPN Veteran Yogyakarta. Kepada yang terhormat beliau, para sesepuh UPN Veteran Yogyakarta dan para rektor senior UPN Veteran Yogyakarta. Kepada yang terhormat beliau, Bapak Rektor UPN Veteran Yogyakarta beserta para wakil rektor. Kepada yang terhormat para ketua lembaga dan seluruh stafnya. Kepada yang terhormat para dekan serta para wakil dekan. Kepada yang terhormat para tenaga kependidikan. Tidak lupa kami ucapkan kepada yang terhormat beliau Ketua SPI dan beliau Bapak Ustaz Kiai Haji Abdul Wahid. Perkenankanlah saya mewakili seluruh dosen UPN Veteran Yogyakarta untuk menyampaikan ikrar sawalan pada acara sawalan keluarga besar UPN Veteran Yogyakarta pada saat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami atas nama seluruh dosen UPN Veteran Yogyakarta menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami menyadari bahwa kami banyak kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Maka pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon maaf lahir dan batin. Kembali Fitri. Selanjutnya, kami atas nama seluruh dosen UPN Veteran Yogyakarta dengan kerendahan hati juga memaafkan jika para sesepuh UPN Veteran Yogyakarta, para Bapak Rektor dan seluruh wakil rektor, para ketua lembaga dan stafnya, para dekan dan wakil dekan, seluruh tenaga kependidikan, serta beliau Ketua SPI dan Bapak Ustaz Kiai Haji Abdul Wahid jika mempunyai kesalahan kepada kami, maka kami dengan rendah hati memaafkan. Selanjutnya, saya selaku wakil dari para dekan, para dosen UPN Veteran Yogyakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Demikian ikrar sawalan dari para dosen UPN Veteran Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ikrar selanjutnya dari perwakilan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Jamhari Esos. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi yang sampai saat ini masih memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul walaupun melalui daring untuk acara sawalan keluarga besar UPN Veteran Yogyakarta. Kepada yang terhormat para sesepuh UPN Veteran Yogyakarta, kepada yang terhormat Bapak Rektor UPN Veteran Yogyakarta beserta para staf dan para wakil rektor, kepada yang terhormat para ketua lembaga serta seluruh staf, kepada yang terhormat
para dekan beserta para wakil dekan, kepada yang terhormat para dosen dan rekan-rekan tenaga kependidikan, yang terhormat Bapak Kiai Abdul Wahid. Perkenankanlah saya mewakili seluruh tenaga kependidikan UPN Veteran Yogyakarta untuk menyampaikan ikrar sawalan pada acara sawalan keluarga besar UPN Veteran Yogyakarta saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama seluruh tenaga kependidikan UPN Veteran Yogyakarta menyampaikan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Kami atas nama seluruh tenaga pendidikan UPN Veteran Yogyakarta menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami menyadari telah banyak melakukan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Maka pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah hapus dosa kita semua, sehingga kita kembali fitri. Selanjutnya, kami atas nama seluruh tenaga kependidikan UPN Veteran Yogyakarta dengan kerendahan hati juga memaafkan jika Bapak Rektor dan seluruh Wakil Rektor, para ketua lembaga dan stafnya, para dekan dan wakil dekan, serta seluruh dosen apabila mempunyai kesalahan kepada kami. Selanjutnya, saya selaku wakil dari para tenaga kependidikan UPN Veteran Yogyakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Demikian ikrar sawalan dari para tenaga kependidikan UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pernyataan penerimaan ikrar yang akan diwakili oleh beliau, Bapak Profesor Dr. Didit Weli Ujianto MS. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Didit Weli Ujianto MS, disilakan. Bapak Profesor Dr. Andes R. sebagai sesepuh kami dan Ibu Profesor Dr. Sari Bahagiarti yang kami banggakan, Bapak Dr. Irhas Effendi sebagai Rektor UPN Veteran Yogyakarta, para wakil rektor, para ketua lembaga, para dekan fakultas, para ketua jurusan, dan ketua program studi. Perkenankanlah saya wakili yang tertua dan yang dituakan untuk menerima ikrar dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, kami menerima dengan tulus, ikhlas, dan lahir batin ikrar dari Bapak Islam. Selanjutnya kami
yang tua dan yang dituakan ini juga mohon dimaafkan atas segala salah hilaf yang pernah kita lakukan selama ini. Selanjutnya kami mohon doa Bapak sekalian, dan kami juga mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian agar kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi semangat dan tawakal dalam menjalani kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Bapak Ibu, saya cintai dan saya rindu, kangen kami saling berjumpa seperti biasa sawalan. Tapi situasi yang menyebabkan kita sawalan secara jadi harapnya nyangking ember kita rumbuh jejer. Nah ini rumbuh jejer pun kita tidak bisa. Jadi marilah kita hadapi situasi dengan penuh kesabaran, penuh tawakal dan rasa gotong royong saling menolong antara kita. Insya Allah pada sawalan yang akan datang kita bisa dalam situasi saya amin. Bapak Ibu sekalian, tidak layak kalau Bapak ini karena apa? Karena lelakon. Mari kita lakon, mari kita semangat dan tawakal. Ya. Insya Allah akan indah pada akhir kalam. Mari kita santen kawula lepat punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi pernyataan ikrar sawalan telah dilaksanakan. Dan sedikit kami, dan baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita simak acara inti kita pada hari ini, yaitu siraman rohani dilanjutkan dengan doa. Untuk itu yang terhormat, beliau Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Maktum, kami silakan. Tes, bisa didengar moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh UPN, Profesor Bambang, juga Bapak Didit, dan yang saya kenal sekali yaitu Profesor Sari Bahagiarti. Terima kasih banyak ini, dan selanjutnya khusus Bapak Rektor Pak Irhas. Ini adalah suatu anugerah Allah, kita bisa dipertemukan dengan teknologi, walaupun kita berbeda tempat, tapi kita bisa menyatu, bisa nyambung, dan seperti satu tubuh kembali, seperti satu kesatuan. Ini nikmat dari Allah.
Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini betul-betul karunia Allah sehingga kita itu bisa kompak kembali, apalagi dalam Idul Fitri. Kita memang dianjurkan untuk saling silaturahim karena memang kata ulama, alaikum bil jamaah, kamu harus membangun kebersamaan. Karena apa? Karena yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan turun kalau kita ini kompak bersama-sama, lahir batin. Karena memang manusia itu lemah, khulqul insan dha'ifa, tidak bisa sendiri-sendiri, disconnect, tidak nyambung kepada orang lain, maka itu bukan umatku, kata Rasulullah. Kita harus peduli dengan orang lain. Bahkan ajaran Nabi kepada sahabatnya adalah memiliki suatu karakter yang namanya ihsan. Ihsan itu artinya mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yang lebih banyak, walaupun dirinya kepepet dibandingkan kepentingan individu. Dan diabadikan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi dulu pada saat terjadi satu kolaborasi antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kaum Ansor walaupun dia pas-pasan tapi dia mau berbagi dengan sesama. Nah, inilah semangat solidaritas di antara kita, itu adalah ajaran agama, ajaran nilai-nilai kita. Nah, oleh karena itu dalam konteks Idul Fitri ini saya diminta oleh Bapak Rektor untuk sharing bagaimana Idul Fitri ini dalam rangka untuk meneguhkan kembali Pancasila dan bela negara. Karena kadang-kadang kita lupa, sifat manusia itu sering lupa, dan itu dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu yang disebut dengan al-ghaflah, suka lupa, terutama lupa kepada visi dan misi kita. Kita punya visi, kita punya misi, tapi dalam proses mewujudkan visi kita menjadi realitas, kadang-kadang ada banyak sekali distraction yang bisa mengalihkan kita, banyak sekali barrier, banyak hambatan semuanya. Nah, oleh itu harus kita kembali kepada yang murni. Nah, Idul Fitri ini sangat relevan sekali untuk menjadi renungan kepada kita. Idul Fitri, kita sering dalam Idul Fitri mengatakan ungkapan-ungkapan minal aidin. Mudah-mudahan kita kembali, ya, dan faizin. Karena kembali apa? Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kemanusiaan. Karena kadang-kadang kita walaupun manusia, kita lupa perilaku kita bukan manusia. Karena walaupun kita ini memiliki dimensi rohani, tapi kita lupa kepada Tuhan. Nah, Idul Fitri ini adalah semua hambatan-hambatan, kotoran-kotoran yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, kita bersihkan. Sehingga menjadi peka kita terhadap Tuhan. Kita menjadi peka kepada manusia. Kita semakin mengenal diri, sebenarnya mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasuwa, jangan kita itu lupa diri. Makanya kita dianjurkan untuk bergembira. Kenapa? Litukabbirullah, supaya kita itu membesarkan Tuhan. Kadang-kadang tanpa disadari kita sering membesarkan jabatan kita, ya, mengagungkan, menuhankan diri kita sendiri, menuhankan orang lain. Lupa bahwa ada Tuhan. Kita melihat gunung, kita melihat samudra, kita melihat semua ciptaan Allah yang luar biasa indahnya, tapi hanya berhenti di ciptaannya. Kita tidak tidak ingat bahwa di balik semua itu ada pencipta. Nah, inilah masalah utama ini, adalah kita lupa kepada jati diri. Kita punya satu anugerah dari Allah, yaitu tanah air. Ini kadang-kadang kita tidak bersyukur, kita tidak pernah menjaga, kita tidak memelihara. Kita memiliki satu anugerah berupa cara pandang hidup yang luar biasa, yaitu Pancasila. Tapi kita tidak pernah melakukan, menggali apa hakikat Pancasila. Semuanya berhenti kepada verbal, hanya di mulut, tidak pernah dihayati, tidak pernah disyukuri. Kudil kita babi kuah. Dalam Al-Quran dikatakan, pegang jangan dilepas. Kadang-kadang kita punya mutiara yang mahal sekali, tapi dilepas. Hanya ditukar dengan tembaga, dengan besi yang tidak ada artinya. Karena kita tidak mengerti nilai. Makimatul insan. Apa nilai kita ini? Apa nilai manusia ini? Nah, inilah. Di saat-saat ini, mari kita melakukan suatu refleksi. Apa supaya nilai kita? Kadang-kadang kita mengejar nilai-nilai yang tidak tinggi, tapi
justru yang rendahan. Justru kita melepaskan nilai-nilai warisan-warisan anugerah dari nenek moyang kita, dari agama kita, yaitu Pancasila. Masya Allah. Karena apa? Karena kita sudah terdistraksi, terdistorsi, terdeviasi oleh gangguan, godaan di sekeliling kita. Nah, kita sekarang ini aidin, kembali kepada ketuhanan, kembali ke kemanusiaan, sehingga kita semakin indah cara pandang kita, melakukan satu renewal. Idul Fitri itu adalah melakukan renewal. Kita memang boleh dulu tetap, tapi yang harus kita rubah adalah ruh kita. Apalagi tantangan kita tidak semakin mudah, tapi semakin berat sekarang ini. Dan kita semuanya sadar bahwa kita harus renewal all the time. Nah, makanya kata Rasulullah, jadidu. Ya, dalam yang mungkin yang apa yang nanti saya sampaikan sudah ada, barangkali mungkin moderator ada slide-nya, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa, ya gitu ya. Jadi saya sudah mengirim slide. Artinya apa? Kita tidak hanya melakukan pembaharuan, ya, reformasi pada tingkat fisik, tapi kita perlu melakukan reformasi pada tingkat roh, pada intelektual, spiritual kita. Karena memang begitu. Semuanya kata Al-Quran, wa tilkal ayyamu daruha bainan nas. Dunia ini penuh dengan perubahan, tapi yang paling penting bukan persoalannya, bukan masalahnya, bukan tantangannya, tapi masalah utama adalah bagaimana kita menjawab tantangan. Nah, sekarang kita memasuki suatu realitas baru, new reality, new normal. Nah, tentu kita harus memiliki jawaban baru, cara pandang baru. Karena apa? Dan basi, bukan menyehatkan, tapi apa? Kita akan menjadi sakit. Nah, kita perlu renewal. Karena ini semuanya jadi basi, cara-cara kita sudah basi, ya. Banyak sekarang ini dalam bisnis sistem berubah total. Nah, tentu kita perlu juga memperbaharui. Kata Rasulullah, kita perlu jajidu imanin. Bagaimana ya Rasulullah kita memperbaharui keimanan kita dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu perbaharui. Kalau kita tidak memperbaharui, ya gimana? Tidak akan tumpul. Ya, kalau kita tidak pernah mengasah, tidak bakalan kita bisa memutus tantangan, memberikan jawaban. Nah, inilah. Makanya kita perlu seorang ulama, ya, orang seperti well-educated people, seperti UPN ini, memiliki tanggung jawab moral yang besar. Bagaimana kita itu memperbaharui visi misi kita, melakukan upgrade dan update, sama seperti Samsung, ya. Sekarang sudah ada Note 20, ya. Semuanya begitu canggih. Kita tidak bisa menggunakan Samsung yang lama. Karena apa? Akan hang, ya, nggak mampu lagi. Sama seperti kita, ilmu kita harus di-update, ilmu kita harus di-upgrade. Sama juga ruh kita, keimanan kita harus di-upgrade. Dan taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu tidak boleh stagnan, kamu tidak boleh diam. Kita harus melakukan renewal all the time, melakukan inovasi. Nah, ini biasa. Dulu orang Korea itu tahun 63, ya, 65 itu semuanya indikator sama dengan kita. Tapi sekarang mereka membuat lompatan. Kenapa mereka bisa? Dulu Singapura, Malaysia. Tapi sekarang apa yang terjadi? Karena mereka berhasil merubah self-reform. Mindset kita, fisik tidak berubah, tapi melakukan update dan upgrade. Nah, inilah tantangan kita semua. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya punya aset yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah menjaga, kita tidak pernah menggali, kita tidak pernah mengenal, sehingga kita tidak mencintai. Apa itu Pancasila? Diucapkan, tapi tidak hilang ruhnya. Sama seperti manusia. Bagaimana manusia itu secantik apapun, kalau dia tidak ada ruhnya, tidak ada nilainya. Nah, oleh karena itu kita harus kembali. Di saat ada digitalisasi, industrialisasi yang luar biasa, cenderung buat orang seperti robot. Makanya masyarakat Jepang, terutama pemerintah Jepang, itu menyadari membuat satu konsep yang
bagus, yang lebih utuh, yaitu apa? Society 5Z, yang intinya human base, kembali kepada manusia, kembali kepada fitrah. Nah, kita tidak hanya kembali kepada manusia, kemanusiaan kita, tapi kembali kepada Tuhan. Fa'ina man walu fathamma wajhullah. Kalau dulu kita sebelum Ramadan, kita itu melihat fenomena alam semesta ini, ya, semesta ini apa itu berhenti kepada makhluk. Nah, sekarang kita merasakan kenyamanan, keindahan, nikmat, ya. Dan ini penting, bahwa ini adalah suatu hasil bahwa kita sering tanpa disadari tidak menjaga warisan-warisan leluhur kita, terutama seperti Pancasila ini. Ya, jadi Pancasila ini padahal justru ini adalah suatu karya yang besar. Mudah-mudahan nanti suatu saat Indonesia menjadi model bagaimana membangun nasionalisme dan juga membangun suatu religiusitas yang saling sinergi, yang saling kolaborasi. Jadi ini Masya Allah, seorang ulama besar yang bernama Yusuf Qaradawi masih hidup saat ini. Suatu saat, pada saat saya jadi duta besar di Qatar, saya yakin kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Bukan jadi kita lihat di Amerika, ya, karena ideologinya yang kurang bagus. Ini sekarang hanya gara-gara George Floyd. Ora, iki zoom-e mati apa ya? Apa punya senjata tapi nggak dipakai, haulatan, ya, Masya Allah. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Ajaran agama kita mengajarkan itu. Ya, selanjutnya, ya boleh di apa? Kuwi si kan dia langsung mati ta, Mas. Terus. Akhirnya muncul karena tak tahu mah Terus monitor pusing siji. Terus, nah ini. Nah, kita mari. Sebelumnya. Makanya mau sing mati langsung tak lebok di Oke. bumper. No. Kok tak kei ngono ya. Pas metu ngono Bawah langsung tak kei background bukan ke atas. Sorry, ke atas. Mati-mati Ke atas. Ke atas lagi ke atas. Nah, ini. Nih, kita mari. Nah, bukan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Nah, setelah ini, Pak. Setelah ini. Si kaget. Nah, coba setelah itu. Nah, ini ya bagus. Ya, oke, stop. Ya, oke. Nah, ini ya, ini Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang bertakwa, ayo kita berpikir ke depan. Nah, itu Tentu tadi harus tak belajar dari pikirkan masa cuma itu toh, ini dan sebenarnya masa bisa. lalu. Boleh Aku saat ini kudu kita ngatur menit. diremehkan orang, ya di itu. Tapi kita pasti punya peluang. Tenang kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman, ayo kita bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri kita itu berpikir ke depan, mempunyai orientasi ke depan. Maqaddamat lighat. Nah, ini belajar dari sejarah. Boleh masa lalu kita diremehkan, tapi the future must be in our hand. Harus ada di tangan kita. Karena memang, iya, semuanya tergantung kabar kita. Kalau kita, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil orang beriman. Kalau kamu betul-betul beriman, ini betul-betulnya dan beramal soleh, kamu akan unggul di muka. Punya orientasi ke depan. Nah, ini yang paling penting, akan unggul di muka. Tapi kalau kita ini tidak sungguh-sungguh, ya asal-asalan. Nah, ini biasa ini. Singapura dulu tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Ya, kita berharap nanti suatu saat, kalau kita sungguh-sungguh, tidak mustahil. UPN ini akan berkibar, akan nyalip dari yang lain. Kita tidak perlu kecil hati. Wah, sementara ini kita belum apa-apa. Biasa itu. Gitu. Siapa yang mau nyangka sekarang itu? Yang namanya Samsung dulu diremehkan, tapi sekarang sudah berkibar di tingkat global. Nah, inilah tantangan kita. Kalau kita melakukan suatu self-reform dalam diri kita, terutama untuk melihat ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Mari kita mulai kembali ke depan. Bagaimana caranya melihat ke depan? Ya, kita tahu apa yang membuat kita lemah. Selama ini yang kita buat lemah adalah kita ini terpecah-pecah, bercerai-berai. Mari kita
yajibu alaikum bil jam'ah, kamu harus kompak, kamu harus bersama-sama, kamu harus kolaborasi, kamu harus sinergi. Itu ajaran Islam. Kalau kamu sendiri-sendiri, Masya Allah, apa disebut dengan para pakar, massive collaboration. Nah ini, katanya Yuval Noah Harari, yang membuat manusia ini sekarang ini bisa menjadi penguasa di jagat alam semesta ini, karena memiliki kemampuan untuk melakukan massive collaboration. Nah, apa collaboration itu? Dalam Al-Quran dikatakan ta'awan, apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Ayo kita kolaborasi dalam perbuatan yang baik, ya, dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kolaborasi di hal yang jelek, yang melanggar. Ya, kita nggak boleh kolaborasi. Ini ajaran yang dahsyat. Ini adalah a great vision. Nah, oleh karena itu kalau kita mulai kembali Idul Fitri ini, kembali kita ya, membuka kembali kepada sebuah Idul Fitri, yaitu risalah al-azimah. Nah, kata ulama itu yaitu visi dan misi yang besar, a great vision. Karena nilai manusia itu bukan terletak pada fisiknya, tidak. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kamu itu gemuk, apa itu fisiknya, apa itu kurus, atau tinggi, atau pendek, atau apa itu tidak penting. Tapi yang oleh Allah lihat itu adalah apa kontribusi kamu, apa kualitas kamu, apa solusi kamu. Nah, apa kepemimpinan kamu. Nah, inilah nilai kita. Imatul insan terletak pada visi dan misi. Nah, kita ini alhamdulillah harus bersyukur kita memiliki suatu visi besar, yaitu ada Pancasila, itu bela negara, hubbul watan minal iman. Jadi kalau kita ya tanpa disadari berperilaku yang kufur nikmat, yaitu kita membiarkan negara kita ini menjadi mudah diintervensi karena kemiskinan kita, karena kebodohan kita, karena kelemahan kita, ya berarti kita ini kufur nikmat, maka akan mendapatkan adab oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita bersyukur, kita berkolaborasi, la in syakartum la azidannakum. Masya Allah, kita akan nikmat. Bahkan kata Al-Quran, wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinan. Allah akan mengurniai berbagai macam kenikmatan lahir batin. Tidak hanya lahir. Nah, sekarang ini tanpa disadari kita sering menjadi split personality, kepribadian yang pecah. Hanya lahiriah saja. Banyak orang secara fisik sehat, tapi secara pikiran gak sehat. Mudah cemas, mudah mengeluh, mudah capek. Karena apa? Karena split personality. Rohaninya tidak digarap, karakternya tidak digarap. Nah, visi besar dari Pancasila itu adalah lahir dan batin. Ini, nah oleh itu UPN yang sebagai pelopor konsep. Oke, selanjutnya. Nah, inilah oleh itu mari kita bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jangan pecah belah kita ini. Ini nikmat Allah, karunia Allah. Ya. Jadi kalau kita berpecah belah, Masya Allah, kita akan musuh kita itu Masya Allah. Sekarang kita harus dari sejarah. Kenapa kita ini dijajah bertahun-tahun? Karena kita ini bukan mengendalikan hawa nafsu, atau bahwa kita ini masih kematian. Pemberdayaan satu sama lain. Yang tadinya kita powerless, yang tadinya kita hopeless, yang tadinya kita meaningless, ya tidak ada nilainya, ya tidak ada harapan. Tapi mari kita rubah. Dan bagaimana cara mengubah? Ya tentu Allah sudah mulai dari sendiri. Tuhan tidak akan mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan mengubah satu kaum kecuali
terlebih dahulu orang itu merubah diri. What is meant by self? Apa yang dimaksud dengan diri? Bukan hanya fisik, tapi juga metafisik. Mindset kita, semangat kita, persaudaraan kita, ya, patriotisme kita. Ini harus kita strengthening, kita perkuat, kita teguhkan kembali, kita upgrade, kita update, sehingga insya Allah bukan mustahil suatu saat kalau kita mampu melakukan suatu reformasi, self reform, suatu saat ke depan kita akan mengejar bahkan melampaui apa itu bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita ini akan menjadi orang-orang yang betul-betul dari yang paling kecil, paling dekat ya dengan tetangga kita. Kita bangun satu cinta, bagaimana memandang orang lain. Itu yang tadinya memandang dengan kacamata saling curiga, yaitu berprasangka. Nah, coba ini ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya. Halo? Halo, apa bisa didengar? Halo, suara saya apa bisa didengar? Nah, ini. Sangat jelas. Clear, crystal. Nah, ini kita dalam Al-Quran itu kita dianjurkan untuk collaboration. Kita dianjurkan untuk sinergi, ta'awun. Kalau istilah sekarang, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini yang seperti yang dibacakan oleh oleh Pak Rektor tadi. Tapi jangan kita bekerja sama untuk yang jelek. Kenapa? Kalau kita bekerja sama dengan jelek, ingat, sungguh siksa Allah, adab Allah itu sangat berat. Nah, ini kita harus mulai kesadaran. Oleh itu kita melakukan renewal, new of awareness. Jadi kita memiliki semangat baru, new spirit, new awareness, new culture. Sama seperti ini ibarat COVID-19 ini memaksa kita untuk sadar, melakukan renewal, melakukan pembaharuan. Kalau dalam istilah agama tajdid, yaitu pembaharuan, renewal. Yang kedua, tahsin, perbaikan. Ya. Taghyir, perubahan. Ya, ini semuanya ada. Cuman kadang-kadang kita itu kurang serius. Makanya kita itu diajarkan oleh agama supaya jangan asal-asalan. Ayo kita berjuang. Kalau bertakwa yang sungguh-sungguh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan asal bertakwa. Kalau kita berjuang, wajahidu fi haqqa jihad. Kalau kita berjuang, ayo berjuang yang sungguh-sungguh, yang benar. Wa'budullah haqqa ibadi. Kalau kita beribadah, mengabdi kepada negara, mengabdi ke sungguh, Allah akan memberikan jalan, banyak cara untuk mewujudkan visi. Jadi tidak hanya berhenti kepada ilusi. Oke, ini adalah abdu fi amri akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba memiliki ini. Mari kita tolong sesama kita, solidaritas, patriotisme kita. Izin, Pak Kiai, suaranya, sinyalnya tidak ada lagi. Mohon izin, Pak Kiai Abdul Wahid. Tidak boleh egois, pintar-pintar sendiri, kaya-kaya sendiri. Ya, mohon peserta untuk bersabar, sepertinya ada kesalahan jaringan dari pihak Bapak Abdul Wahid. Halo, mohon maaf. Apakah bisa tangkap suara saya? Bisa, Ya, ini karena Pak Kiai bisa. maklum, pakai HP ada orang yang nelpon ke saya, jadi ini ya, mohon maaf. Ini sekarang bisa ditangkap lagi ya, alhamdulillah. Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa. Nah, alhamdulillah. Jadi inilah refleksi kita hari ini. Bagaimana kita melaksanakan ajaran, negara kita, begitu sekaligus at the same time kita mengamalkan ajaran agama. Ya, dalam hadis dikatakan Nabi pakai
saya, jadi ini ya, mohon maaf, ini sekarang bisa bersabda cinta kepada seorang. Halo, bisa didengar? Siapa? Halo, saya. Masya Allah, kan ada telepon. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Loh, kok ada? Nah, jadi inilah bapak-bapak, ibu semua. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana fi auni akhihi. Nah, semoga kita ini sekarang mampu melakukan self control. Nah, inilah ciri-ciri takwa kata ulama adalah kemampuan untuk self control. Ya, bagaimana kita mengontrol diri. Kata ulama, malam nafsi falam yastaqid ghairihi. Jangan bermimpi kita bisa memimpin orang lain. Jangan bermimpi kita itu bisa mengubah orang lain kalau kita sendiri tidak mampu memimpin diri sendiri, tidak mampu mengubah diri sendiri, tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Ini adalah suatu puncak karunia Tuhan pada saat kita ini diberi kemampuan kematangan untuk self control. Ya, kalau kita dulu tidak marah, kalau dulu kita ini nah sekarang sudah mulai mengontrol. Karena Idul Fitri ini kemampuan kita mengontrol, sehingga apa? Maka hubungan kita betul-betul menjadi sinergi, kolaborasi dengan sesama, dan yabuah ma'al jamaah. Dan kalau Allah sudah menolong, kata dalam sebuah hadis, yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kamu dalam sudah tidak lama lagi kamu akan meraih kesuksesan. Ya, kalau kita sudah menolong, dan pertolongan Allah tentu ditentukan oleh bagaimana hubungan kita terhadap aina ma thuqifu illa bihabli min Allah wa habli min nas. Di mana saja kamu akan terpuruk, kecuali kalau kamu berhasil dua, yaitu membangun komunikasi dengan Tuhan, yang kedua menjaga komunikasi sesama manusia. Inilah hakikat dari Idul Fitri, yaitu minal aidin wal faizin, yaitu kembali kepada satu kebaikan, ya, kembali kepada suatu kesucian, ya, seperti kita bersih, sehingga sangat powerful, energi masuk. Apalagi kita tahu sekarang ini kita semuanya dihadapkan kepada suatu era yang disebut dengan fuka, yaitu kejelasan, dan juga ada agility, ketangkasan, kecepatan. Kita harus melakukan renewal semua. Peralatan kita harus dirubah, tidak hanya fisik, tapi juga pikiran kita, paradigma kita, budaya kita, lingkungan kita, perlu ada renewal. Ya, semua all things, hal-hal ini. Nah, tentu ini semuanya kembali kepada kita. Kata Al-Quran, man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'aliha. Kalau kita berbuat sesuatu itu, tidak hanya orang lain yang didampak, tapi yang utama adalah berdampak kepada kita. Kalau baik, berdampaknya baik. Kalau kita negatif, berdampaknya negatif. Nah, inilah kesadaran, new awareness, dalam rangka menghadapi new realities yang bersifat global, yaitu global dan lokal. Jadi sekarang ini betul-betul global, semuanya sebenarnya online. Kalau kita dulu lihat di di tol ada orang, sekarang sudah tanpa orang, ya. Dulu pakai kertas, sekarang sudah paperless. Dulu ada sopir, sekarang sudah semuanya driverless. Begitu juga akan menimpa semua lini kehidupan, termasuk perguruan tinggi. Diramalkan nanti akan bergeser kepada online. Dalam 10 tahun ini nanti perguruan tinggi yang tidak adaptasi, tidak adaptif, dan ada satu antisipasi. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Kata Al-Quran, kamu mempersiapkan diri dengan berbagai. Kalau kita menghadapi suatu new realities ini, kita tidak boleh diam. Kita harus proaktif. Kita harus hiperaktif dalam rangka untuk memberikan suatu jawaban. Nah, kalau kita semuanya sudah begitu, nah insya Allah struktural, tetapi juga kita melakukan kerjasama pada tingkat budaya, begitu juga pada tingkat intelektual dan spiritual. Kita saling mendoakan satu sama lain. Inilah indahnya, betul-betul keseimbangan individual dan juga keseimbangan kolektif. Inilah ajaran yang luar biasa, dan itu sangat tergambar dalam Pancasila. Dari sila pertama yang sifatnya universal, ya, dari menjadi satu anugerah Allah, ya.
kepada kita, sehingga kita itu yang berbeda-beda itu rumusan yang luar biasa menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tujuh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, ada waktu yang begitu singkat ini, Allah membuka pikiran kita, hati kita, sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah memasuki suatu paradigma baru, new paradigm, new vision, new mission, dan betul-betul new environment, betul-betul, dan tidak hanya new tapi much better, jauh lebih baik dari sebelumnya, karena kita berorientasi kepada masa lalu. Oleh itu, jangan kita berhenti kepada ujian dari Allah, tapi mari kita ambil apa hikmah di balik itu. Justru oleh Allah kita disadarkan bahwa sebetulnya di balik ujian itu ada yang jauh lebih nikmat kalau kita mau bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita mudah mengeluh, kita meratap, kita menyalahkan Tuhan, maka kita akan semakin terpuruk. Tapi kalau kita merubah karakter kita, kita selalu bersyukur kepada Allah, kita selalu melihat yang positif, kita selalu melihat hikmah-hikmah di balik itu. Alhamdulillah, tidak hanya pada tingkat lokal, tapi oleh Allah diberi sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, dan seperti sebagaimana janji kalau Allah akan menaklukkan semuanya ini untuk kepentingan kita. Wa azbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Dengan kita betul-betul bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini, maka apa yang akan kita dapatkan nanti, yaitu kita akan mempunyai nikmat lahir batin yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya new normal, tapi new and better normal. Jadi kita kembali kepada suatu suasana yang jauh lebih berat. Nah, mudah-mudahan Allah membuka hati kita, sehingga kita tidak sekarang ini kita tidak hanya mengenal Allah, tapi juga kita mengenal sesama. Kita memandang orang lain dengan kacamata kasih sayang, sebagaimana sifat Tuhan, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kata ulama, takhalliqu bi ahlakillah, milikilah, berakhlaklah kamu, milikilah satu karakter seperti karakter Tuhan, yaitu apa? Kasih dan sayang. Kasih itu artinya apa? Power of giving, selalu berorientasi untuk memberi kepada orang lain. Yang kedua, power of loving, selalu mencintai. Ayo hilangkan semua rasa dengki, iri, prasangka, semuanya itu. Karena itu saling benci itu sangat bertentangan dengan agama. Wala tabaghadu, ya, wala tajassasu, wala tahasadu. Kamu jangan saling iri, jangan dengki, jangan. Tapi apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Ini luar biasa, indahnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan kita itu bersama-sama di sini, mudah-mudahan Allah membuka pikiran kita, sehingga betul-betul kita punya satu paradigma baru, cara berpikir hidup baru, sehingga apa? Yang terasa nikmat sekali. Itulah janji Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, kembali kepada manusia, apa janji Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan bebaskan, Allah akan hilangkan apa itu? Yaitu apa? Dari rasa takut dan cemas, gelisah akan hilang. Bukan apa itu karena tidak ada tantangan, tidak. Tantangan banyak, tantangan semakin kompleks, ruwet, tapi karena kita kembali kepada Allah, kita sangat powerful. Masya Allah, itu janji Allah. Kita akan tenang, kita tidak ada lagi. Walaupun kita itu cemas, itu manusiawi. Tapi apa itu? Segera fafiru ila ketuhanan, kembali ke manusia. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah lari kepada Allah, lari menghindar, lupa kepada Allah, apa peringatan Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kita sudah berpaling dari ajaran Allah, kita berpaling dari kemanusiaan, maka hidup kita menjadi sempit, menjadi ruwet. Nah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kita berpaling jauh dari petunjuk Allah, jauh dari kebenaran, jauh dari persaudaraan, jauh dari kemanusiaan, maka hidup kita menjadi sempit. Tapi sebaliknya, kalau kita betul-betul, nah, mudah-mudahan inilah. Oleh itu, mari kita upayakan, hilangkan egoisme, selfisme diri kita, sehingga kita cara pandang kasih sayang. Tidak ada lagi mutual suspicion, tidak ada lagi kecurigaan, mutual destruction, saling mengganjal, saling merusak. Tapi yang ada adalah budaya baru, yaitu mutual trust, saling percaya, dan mutual support, saling membantu sama lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan
mudah-mudahan kita semua oleh Allah dibukakan hati dan pikiran kita, sehingga kita sekarang ini betul-betul memiliki satu cara pandang baru, yaitu Pancasila, agama ini betul-betul karunia Allah, sehingga kita bisa menjaganya, ya, sehingga mudah-mudahan suatu saat kita itu mampu merubah Indonesia menjadi negara superpower yang menjadi model, yang dicontoh dan memberikan inspirasi kepada negara-negara lain. Kita tidak boleh pesimis, tidak perlu kecil hati, kita tidak boleh khawatir dan takut, karena Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Mari kita kembali kepada ketuhanan dan mari kita kembali kepada kemanusiaan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah menjadi kompak lagi, semangat lagi, dan saya berdoa mudah-mudahan UPN suatu saat bisa berkibar, tidak hanya di tingkat di pentas nasional, tapi juga di pentas global. Dan demikian, Allahu a'lam. Maaf kalau ada kesalahan dan kurang, ya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Kiai Haji Abdullah Maktub untuk berkenan memimpin doa. Oke, mari kita fokuskan diri kita, ya, dengan kita membaca doa yang paling canggih itu adalah Al-Fatihah. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan jadi masa depan kami jauh lebih baik dari masa ini. Ya Allah, jadilah kita bersaudara yang mencintai satu sama lain. Jadilah kita tanamkan dalam hati kita memiliki satu cinta kepada keluarga kita, kepada tanah air kita, kepada bangsa kita. Jadikanlah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling kuat. Ya, jadikanlah kita ini saling satu sama lain, saling mencintai, saling mengasihi. Hilangkan segala kelemahan kami, ya Allah. Itu hati-hati kami yang kepada sesama, kepada tetangga, kepada semuanya. Ya, berilah hati kami adalah penuh dengan cinta, dengan kasih sayang. Kami sehingga merasa gairah hidup kami, berjuang kami ini. Karena apa? Hanya ada cinta, yaitu kasih dan sayang. Sehingga kami yang tadinya keras menjadi lembut, menjadi lembut sekali terhadap sesama. Dan kami siap berkorban untuk negara dan bangsa dan kepada negara. Ya Allah, kabulkanlah semua perjuangan kami. Dan mudah-mudahan perguruan tinggi ini betul-betul menjadi contoh, menjadi kepeloporan. Meskipun saat ini kami menghadapi banyak tantangan, ujian dan kesulitan, bantulah kami, tolonglah kami, berilah kami ilmu, berilah kami semangat, berilah kami kekuatan lahir dan batin. Kami ingin suatu saat perguruan tinggi ini betul-betul menjadi yang terdepan. Engkau maha kuasa, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat. Kami akan bersungguh-sungguh melakukan perubahan diri, sehingga kami akan memulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil. Mudah-mudahan dengan pertolongan-Mu, insya Allah semua akan menjadi kenyataan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul fakunna masyahidin. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a, innaka sami'ul qarib da'awat. Ya qadil hajat bi hajatina ya Allah. Anta musta'an 'alaikal balagh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. الرحمن الرحيم. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, Bapak Rektor dan juga Profesor Sari dan Prof Bambang semuanya, ya, para Pak Didit, Pak Warek, Pak Singgih dan semuanya yang tidak saya sebutkan ini. Itu mudah-mudahan kita oleh Allah, dan juga Pak Rektor ini, Pak Irhas, mudah-mudahan kita oleh Allah terus dijaga kebersamaan kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu, demikian tadi ceramah dan doa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Maktum. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi amal beliau dan kita semua yang mendengarkan mendapat pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala serta kita semua bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pada acara penutup izinkan saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu peserta sawalan pada hari ini mohon berkenan nanti mengisi presensi sawalan yang nantinya akan kami share di laman ini juga untuk pengisian presensi sawalan kita pada hari ini dan akan kami tutup sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, rangkaian demi rangkaian acara sawalan keluarga besar